Halo semua, nama saya Adi Chandra dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membahas materi mengenai rangkaian listrik searah. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Baiklah, saya akan membahas materi fisika mengenai rangkaian listrik searah. Rangkaian materi yang pertama ada hukum Ohm, yang kedua ada rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff, dan yang ketiga ada aplikasi listrik searah. Pertama kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan hukum dasar yang menjelaskan hubungan antara tegangan atau V dengan satuan volt, kuat arus atau I dengan satuan ampere, dan hambatan atau R dengan satuan ohm dalam rangkaian listrik. Rumus rangkaian searah adalah V sama dengan I dikali R. Besarnya hambatan pengantar bergantung pada jenis kawat atau rho dengan satuan ohm meter, panjang kawat atau L dengan satuan meter, dan luas penampang kawat atau A dengan satuan meter persegi. Rumus hambatan pengantar adalah R sama dengan rho dikali L per A. Untuk pengukurannya, tegangan dan kuat arus dapat diukur menggunakan alat voltmeter untuk tegangan dan ampermeter untuk kuat arus. Voltmeter dan ampermeter dapat diukur menggunakan rumus V atau A sama dengan angka terbaca dikali batas skala per nilai maksimum. Rangkaian elektronik ada tiga, yaitu seri, paralel, dan campuran. Ini merupakan contoh rangkaian elektronik seri dan paralel. Kita bisa lihat untuk rangkaian seri, arusnya I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sedangkan untuk paralel, I-nya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, dan seterusnya. Selanjutnya ada tegangan. Untuk rangkaian seri, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan untuk rangkaian paralel, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, dan seterusnya. Untuk hambatan pada rangkaian seri, rumusnya R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan untuk paralel, rumusnya 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, dan seterusnya. Ini merupakan gambar rangkaian campuran. Kita bisa lihat di sini, ini adalah rangkaian seri dan ini adalah rangkaian paralel. Dalam rangkaian campuran, kita mengerjakan rangkaian paralel terlebih dahulu. Dan untuk menghitungnya, kita bisa lihat sini R totalnya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini RS ditambah RP. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis, hukum Kirchhoff 1 dirumuskan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita bisa digambar I1, I3, dan I4 merupakan I masuk, dan I2 dan I5 adalah I keluar. Jadi, I1 ditambah I3 ditambah I4 harus sama dengan I2 dan I5. Tambahkan. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff kedua yang berbunyi, pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau epsilon dan jumlah penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Secara matematis, hukum Kirchhoff kedua dirumuskan sebagai berikut. Sigma epsilon ditambah sigma I R sama dengan 0.
Ini merupakan sifat hukum Kirchhoff kedua, di mana tegangan atau V epsilon untuk loop bernilai positif apabila loop pertama kali menyentuh kutub positif. Yang kedua, tegangan atau V epsilon untuk loop bernilai negatif apabila arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Jadi kita lihat di sini, yang pendek ini adalah kutub negatif dan yang panjang ini adalah kutub positif. Kita bisa lihat arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Jadi tegangannya bernilai negatif. Sedangkan yang ini loop pertama kali menyentuh kutub positif. Jadi tegangannya adalah positif. Lanjut, jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arus atau I bernilai positif. Dan jika arah loop berlawanan arah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arus atau I bernilai negatif. Jadi, arah arus listrik itu berjalan dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi, kita lihat sini, ini loopnya searah dengan arah arus listrik. Jadi, kuat arusnya bernilai positif. Sedangkan yang ini, arah loopnya berlawanan dengan arah arus listrik. Jadi, kuat arusnya bernilai negatif. Selanjutnya ada aplikasi listrik searah. Yang pertama ada energi listrik, yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Rumusnya adalah W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W adalah energi listrik atau joule, V sama dengan tegangan listrik satuan volt, I adalah arus listrik satuan ampere, dan T adalah waktu satuan sekon. Selanjutnya ada daya listrik, yaitu besar energi listrik yang digunakan tiap detik. Rumusnya adalah P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik dengan satuan watt, V adalah tegangan listrik satuan volt, dan I adalah arus listrik satuan ampere. Baiklah, lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sebuah rangkaian listrik satu loop, di mana arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Jika R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 30 ohm, R3 sama dengan 50 ohm, E1 sama dengan 10 V, dan E2 sama dengan 40 V, tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Diketahui E1 sama dengan 10 V, E2 sama dengan 40 V, R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 30 ohm, R3 sama dengan 50 ohm. Ditanya I yaitu kuat arus. Jawabannya min sigma E tambah sigma I dikali R. Min E2 ditambah E1 ditambah I dikali R1 ditambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Min 40 ditambah 10 ditambah I dikali 20 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 0. Min 50 ditambah I dikali 100 sama dengan 0. 50-nya pindah ruas jadi I dikali 100 sama dengan 50. 100-nya pindah ruas jadi 50 dibagi 100, I sama dengan 0,5 ampere. Yang kedua, diketahui 4 buah resistor dirangkai secara paralel apabila setiap resistor memiliki besar R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 7 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 8 ohm. Tentukan besar hambatan penggantinya. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm,
R2 sama dengan 7 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, dan R4 sama dengan 8 ohm. Ditanyakan RP-nya. Jadi kita gunakan rumus rangkaian paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. 1 per RP sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 8 sama 1 per 8. 1 per RP sama dengan 14 per 56 ditambah 8 per 56 ditambah 7 per 56 tambah 7 per 56. 1 per RP sama dengan 36 per 56 kali silang RP sama dengan 56 per 36 ohm. RP sama dengan 1,56 ohm. Kesimpulannya, 1. Hukum Ohm merupakan hukum dasar yang menjelaskan hubungan antara tegangan atau V satuan volt, kuat arus atau I satuan ampere, dan hambatan atau R satuan ohm dalam rangkaian listrik. 2. Terdapat 3 rangkaian elektronik, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. 3. Hukum Kirchhoff ada 2, yaitu hukum Kirchhoff 1, di mana kuat arus masuk sama dengan kuat arus keluar. Keempat, yaitu lanjutannya, hukum Kirchhoff 2, yaitu pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik sumber arus sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial. Sekian, terima kasih.